lewat samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita berjumpa lagi pada hari ini. Apakah anak-anak sehat? Oh, tentu dong, pasti. Dan juga pasti sudah siap belajar lagi. Hari ini kita akan mempelajari materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Tapi jangan lupa, kita berdoa dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberi pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam, ekonomi, sosial, maupun budaya. Mari kita simak artikel berikut untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya, seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Baleo!" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa.
Kemudian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Untuk memahami teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Ingat, pokok pikiran itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama paragraf pertama adalah Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Lalu pokok pikirannya yang mana ya? Nah, pokok pikiran paragraf pertama adalah Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah menemukan pokok pikiran pada paragraf 2, 3, dan 4. Nah, selamat mencoba. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke muatan PKN. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan peran warga negara. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, terdapat perbedaan berdasarkan perannya masing-masing. Nah, berikut akan kita simak interaksi yang terjadi pada kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya.
Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, bagaimana anak-anak? Jika kalian perhatikan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan? Di situ ada nelayan sebagai penjual, ada pembeli, dan ada juru lelang yang membantu proses pelelangan di tempat pelelangan ikan atau TPI. Apakah mereka mempunyai hak, kewajiban, dan peran yang sama? Hak nelayan adalah menerima uang hasil penjualan ikan, sedangkan kewajibannya adalah menyediakan ikan dalam keadaan baik dan segar. Hak pembeli adalah mendapatkan ikan segar dan baik, sedangkan kewajibannya pembeli adalah membayar uang sesuai kesepakatan transaksi. Lalu, bagaimana pelaksanaan hak kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja sesuai dengan peran masing-masing. Sebagai guru adalah penyedia ilmu, peran orang tua adalah memfasilitasi anak, begitu seterusnya. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah mencari informasi apa peran, hak, dan kewajiban orang-orang masyarakat di sekitar kita. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima